Healthy is easy. Dokter Farida, ini bagaimana ini kolaborasi atau match-nya dokter keluarga dengan JKN sekarang ini? Apakah memang harus ada perubahan-perubahan daripada undang-undang atau perubahan daripada JKN? Karena kita lihat sekarang ini JKN ini arahnya ke kuratif aja, satu. Mungkin ada prolanis itu maunya sih promotif, preventif, tapi kalau saya lihat enggak ke sana gitu. Ya. Gimana ini Dokter Farida? Kalau boleh sejarah nih. JKN itu kan dari SJSN ya dulu. Iya, SJSN. Adalah pesan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Itu kalau enggak salah keluarnya 2004. Yeah. Sebenarnya di sana itu sudah pasal per pasalnya itu sudah memahamkan bahwa layanan itu tidak semata-mata kuratif. Kemudian 10 tahun dari 2004 itu 2014 itu ya? Iya, 2014. Kemudian dengan adanya Undang-Undang BPJS 2011, kita mulai take off ya? Iya, take off. 2014. 2014 itu sudah dicoba sebenarnya. Dominasinya FKTP waktu itu. Apa yang terjadi saat itu? Yang sekunder sedikit sekali layanannya waktu itu jumlahnya, kunjungan. Karena kan memang targetnya harus tuntas di primer. Ya pasti bengok-bengok tuh. Yang bengok-bengok ini sekunder. Yang sekunder tersier, apalagi tersier, sepi banget waktu itu. Pendidikan tidak dapat ini akhirnya kan negosiat akhirnya kesepakatannya yang begini nih yang harus dirujuk. Seperti itu. Tapi sebenarnya konsepnya itu ya itu tadi 80% harus tuntas di FKTP. Faktanya FKTP itu tidak diberi senjata benar. Benar sekali ya. Sehingga akhirnya rujukannya jadi tinggi dan sebagainya. Itu realitas. Fraud juga ada. Itu. Tetapi kalau kita lihat roadmap JKN, itu kan ada tahun sekian apa yang disiapkan, tahun sekian apa yang disiapkan. Yeah. Nanti di 2030 mungkin akan berbeda dengan hari ini. Gitu ya. Nah, yang hari ini kan kita sudah menyiapkan nih sumber daya manusianya, bagaimana kompetensinya ditingkatkan dan sebagainya. Tetapi pesannya adalah indikator-indikator itu sudah dibuat nih. Iya. Bahwa kalau yang seperti ini harus tuntas nih di primer. Hanya saja problemnya yang tadi itu. Karena kita tidak dipersenjatai dengan benar FKTP, sehingga dominasinya memang layanannya jadi kuratif. Iya. Karena yang preventif promotif tidak terlalu dihitung angkanya. Gitu. Itu yang memang. Tetapi sebenarnya sudah ditanya nih berapa sih butuhnya yang preventif promotif. Nah ini yang harus kita berkolaborasi sama-sama untuk menawarkan hitungan-hitungan itu. Jadi nanti mungkin negara kan ada perubahan-perubahan ya, undang-undang perubahan. Kalau kemarin itu tahun-tahun kemarin 2018, 2016 itu cepat sekali pergantian Permenkes, permen apa itu macam-macam. Sekarang ini sudah mulai tenang ya. Sudah mulai ini. Tapi tujuan masih belum tercapai ini. Kayaknya masyarakat juga masih ada kendala-kendala. Terus kemudian apa itu namanya itu tadi yang disebutkan 70-80% tuntas di ini kan juga belum jalan. Jadi belum lancar. Tapi kalau berdasarkan riset nasionalnya posisinya on the track meskipun belum sampai ke tujuan. Ya, berarti ya. Belum sampai ke tujuan. Iya, belum. Dan memang betul masyarakat harus kritis. Kalau nggak salah kemarin itu ya ada pertemuan Outlook itu ya, Outlook 2002 JKN itu kita melihatnya dari berbagai sisi gitu, dari sisi pesertanya, dari sisi ahlinya, dari sisi pelakunya, dari sisi pemberi kerjanya, semuanya diberi kesempatan bicara. Sehingga kita melihatnya lebih utuh. Kita posisinya di mana. Tapi hasil kemarin itu kan angka kepuasan ya di Outlook
Dari sisi angka-angka pembiayaan juga. Oh gitu ya. Kemarin, nah yang sebenarnya ujungnya kan ada standar yang sama gitu, yang akhirnya ketemu iur bayar dan sebagainya itu adalah proses perjalanan evaluasi dari 2014 sampai 2022. Ya, sekitar 2-3 minggu yang lalu juga ada survei tentang dokternya ya, puas apa enggak ini. Jadi tidak hanya pesertanya aja, cuma belum keluar hasilnya apa itu. Oke, Dokter Farida, ini kelihatannya ada pertanyaan yang hangat ini, Dokter Farida. Ini di dokter keluarga atau PDKI, Perhimpunan Dokter Keluarga ini kan sudah menelurkan dokter spesialis ya, yang namanya SPKKLP, Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer. Betul. Nah, ini di luar ini banyak pertanyaan, apa sih bedanya dengan dokter umum itu? Nah, ini gimana Dokter Farida bisa memberi pandangan yang mencerahan itu? Betul. Memang sejak ditetapkan keluarnya Perkonsil ya, keluarnya Perkonsil nomor 65 tahun 2019, dengan perjalanan era histori panjang, panjang, akhirnya disepakati bahwa dokter keluarga ini memang adalah spesialisasi. Nah, kalau kita melihat permen, bukan permen, Perkonsil nomornya berapa saya lupa, 2016, tab 2 kalau nggak salah. Itu di sana itu ditetapkan spesialisasi itu didasarkan pada 4 nih, pertimbangan 4. Pertimbangan ilmu kedokteran yang terkait, pertimbangan organ, yang organ ini contohnya spesialis mata, spesialis THT, itu kan organ nih. Pertimbangan sistemiknya. Jadi sistem, berdasarkan sistem itu ada dokter anak, ada dokter penyakit dalam. Berdasarkan pertimbangan tindakan. Nah, tindakan ini dokter bedah, dokter objin, atau yang nuklir itu ya sekarang ini ya. Itu yang tindakan. Nah, SPKKLP posisinya di mana? Ini karena tadi kalau nggak salah ada pembicaraan terkait bahwa ilmu kedokteran keluarga ini adalah gabungan antara ilmu family medicine, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu komunitas. Nah, itulah kenapa dia masuk di ranah spesialisasi yang ilmu kedokteran terkait itu. Dari 4 ini dia sudah memenuhi bahwa dia spesialisasi. Nah, apa sih bedanya dengan DU? Yang itu tadi. Sebentar Bu Far. Ini tadi yang memutuskan Perkonsil atau ada dokter seminat yang mengajukan, oke deh, kita mau jadi dokter spesialis gitu Bu. Oh, jadi dari kajian-kajian panjang tadi, kajian-kajian panjang, kemudian tahun 2016 kalau nggak salah, dengan dasar Perkonsil itu, kita kan di ACC tuh kita punya kolegium PDKI. Berarti kayak anu ya dulu ya, kayak seminat terus punya kolegium gitu ya. Tidak pernah PDKI itu dianggap seminat dalam perjalanan historinya. Yang seminat itu Perhimpunan Dokter Komunitas, itu seminat. Tapi kalau yang PDKI sejak awal tidak punya pernah. Sendiri ya. Jadi, nah dia dikatakan profesi itu tahun berapa ini yang saya lupa tahunnya berapa, tapi disepakati bahwa ini organisasi profesi. Awalnya dulu kan kolese dokter keluarga gitu kolese dokter keluarga. Ingat sejarah pertama. Saya pertama ikut ya 97 itu, Dokter Farida ikut Wonka itu, saya baru paham. Tapi di Indonesia masih belum ada. Nah, ini tahun ini kita mau jadi tuan rumah Wonka. Oh, tuan rumah? Iya. Waduh. Oktober, insya Allah Oktober November. Ya. Oke, Bu Far, kita lanjut tentang dokter keluarga dan dokter umum ini tadi, Bu. Kalau dari sisi hukum dan sisi ini kan sudah jelas ya. Artinya jelas itu ada kolegiumnya, terus ada KKI sudah menyetujui, jadi akhirnya keluar Serkom plus sertifikat STR. STR dan beberapa teman kita sudah mengajukan SIP dan sudah keluar ya, udah oke. Cuma di lapangan ini masih rancu.
apa sih dokter keluarga, spesialis dokter keluarga? Spesialis dokter keluarga itu kalau udah ke spesialis ya nggak masuk ke layanan primer. Iya. Ini bagaimana ini Bu Far? Iya. Tadi kan saya awal sudah menyampaikan yang 9 karakteristik itu ya. 9 karakteristik. Bahwa saat yang pertama adalah dia pelayanannya memang layanan primer. Gitu. Sehingga namanya kan spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Iya. Nah, yang sekarang ini kan fase transisi nih. Ada fase transisi di mana yang spesialis kedokteran keluarga yang saat ini ditelurkan ini adalah spesialis dokter keluarga yang hasil pemutihan. Pemutihan. Nah, ini perlu dijelaskan. Soalnya kadang-kadang tanya, "Oh, ini enggak sekolahnya kapan sih?" gitu ya. Iya. Jadi, ini pemutihan karena pertama kali, iya, gitu ya. Pemutihan memang pemutihan itu berdasarkan perkonsil hanya boleh 1 kali. 1 kali ya. Iya, dan pemutihan ini nggak diputihkan aja, kita mengikuti seminar, betul. sekolah, kemudian apa yang ada kewajiban untuk meningkatkan kompetensi dengan portofolio ini yang penting ya. Jadi dalam waktu setelah kita diakui pemutihannya, kita sebagai dokter yang diputihkan. Kemudian kolegium mengembangkan sebuah program untuk meningkatkan pemahaman kompetensi dari dokter yang syaratnya pemutihan kan harus sudah pernah praktek di atas 10 tahun kan. Nah, itu adalah bekal pertama. Bekal pertama. Yang kedua, dokter yang diputihkan itu adalah dokter yang sebelumnya pernah sekolah S2 kedokteran keluarga. Sebelumnya pernah diplom dokter keluarga, dan sebelumnya pernah mengambil baik mengambilnya di Filipina, mengambilnya ini untuk memahami ilmu kedokteran keluarga. Itulah yang diputihkan. Tetapi untuk persamaan persepsi kita dalam 1 tahun kan waktu itu dipahamkan bagaimana sih pelayanan dokter keluarga. Nah, selanjutnya karena ini ada generasi yang sudah diputihkan, kita punya yang namanya program studi kedokteran keluarga. Ini sudah ada di UGM, sudah ada di UI, sudah buka ini. Malang kapan ya, Bu Far? Nah, Malang ini sedang proses nih. Sedang proses menyusun. On proses ya, Bu Far. Menyusun proposalnya. Iya. Karena untuk bisa di ACC ya buka program studi itu kan ada tahapan-tahapan. Iya gitu. Iya, Bu Far. Ini juga ada. Dari kemarin itu saya baca dari sebetulnya udah beberapa bulan yang lalu sih, surat dari Kemenkes bahwa SPKKLP itu boleh praktek di layanan primer. Betul. Kemudian diakui ataupun BPJS bisa ikut ke BPJS di FKTP. Kemudian saya juga baca dalam yang terbaru ini, Bu Far, yang terbaru 2022 dalam MOU BPJS itu disebutkan bahwa SPKKLP bisa masuk ke sana. Betul. Ini bagaimana tanggapan Bu Far? Apakah ini masuk dalam keputusan politik atau untuk menyiapkan SDM menghadapi JKN yang lebih baru gitu, Bu Far? Iya. Saya kira ini adalah upaya-upaya bagaimana pelayanan kesehatan ini menjadi lebih baik. Oh, gitu ya. Upaya-upaya, dan ini kan sudah diproses dalam 1 tahun pemahaman layanan kedokteran keluarga. Bagaimana seseorang itu tidak semata-mata ditata laksana kuratif. Iya. Nah, ini dengan adanya founding ya, founding orang-orang pertama yang diputihkan ini, kita lihat progresnya dalam waktu. Jangan lihatnya jangan setahun 2 tahun, 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ini bagaimana, apakah ada perbaikan dari layanan ini. Tetapi tetap saja tadi itu kan karena ada tarik ulur tadi itulah, tarik ulur kepentingan dan sebagainya, ini yang harus duduk bersama, dikonsep bersama, bagaimana 80% layanan ini tuntas di primer, tetapi yang sekunder tersier juga tidak tidak mengurangi utilisasi mereka, tidak mengurangi utilisasi. Jadi memang bagaimanapun juga adik-adik perlu atau mahasiswa kedokteran ini perlu bahan untuk lebih mendalami suatu penyakit yang didapat dari kuliah.
Jadi memang sudah. Oh iya, ini ada pertanyaan. Kan Iya, gimana? S1 juga diajari gitu. Kan kita ini ada Departemen Kedokteran Keluarga. Iya. Nah, iya, sama. Dengan belajar kita stase di penyakit dalam, stase di bedah kan diajari penyakit dalam, diajari bedah tapi tidak untuk jadi bedah, tidak penyakit dalam. Jadi keilmuan saja. Tapi untuk menjadi dokter keluarga mesti harus jam terbangnya tinggi nih. Betul. Jadi memang untuk supaya dokter umum Anda ini lulus selesai ya masuk bedah, masuk interna, terus kemudian masuk dokter keluarga juga gitu ya. Kemudian dirangkum dalam dokter umum yang nanti setelah lulus mereka bisa memilih ya toh. Sebagai apa? Dokter umum apa dokter yang lainnya. Betul. Jadi udah clear ya Bu Far antara dokter spesialis kedokteran keluarga yang pertama sama dokter umum. Jadi diharapkan teman-teman ataupun siapa saja bisa memahami hal itu bahwa secara hukum ataupun secara organisatoris ini sudah clear semuanya. Iya. Ini Bu Far, ini pertanyaan terakhir ini. Bagaimana toh Bu Far ini kalau kita lihat itu inti itu di kedokteran keluarga, di kedokteran apa, bahkan di masyarakat itu holistik. Holistik itu menjadi suatu, kalau dulu tuh saya tuh holistik itu ya punya kedokteran. Sekarang orang bicara holistik gitu loh Bu ya. Holistik apa? Holistik. Yang komplementer pun holistik gitu. Nah, ini pemahamannya gimana ini Bu Far? Atau kita batasi saja holistik dalam bidang kesehatan ini? Ya. Gimana, Pak? Yang tadi kalau nggak salah saya sudah sampaikan seringkali dirancukan dengan komprehensif ya. Komprehensif betul. Sama-sama melihat utuh gitu ya, melihat secara. Nah, yang holistik di kedokteran keluarga itu tidak semata-mata definisi holistik biologis utuh, tapi melihat bahwa seseorang itu ketika dia dianggap orang, itu dia tidak hanya menjadi bagian dari biologis saja, bahwa dia punya pikiran yang kita kenal dengan mind, bahwa dia punya jiwa, soul itu ya, sehingga kita mengenalnya ada bahwa orang secara utuh itu punya body, punya mind, dan punya soul. Itu secara utuh, individunya. Tapi individu ini kan tidak hidup sendiri. Dia adalah bagian dari keluarganya. Sosial juga, ya. Dia bagian dari komunitasnya. Sehingga holistik itu lebih kepada konsep model pelayanan yang bio, psiko, sosio, kultural itu. Lengkap dah. Jadi melihat seseorang itu tidak semata-mata individu biologisnya saja, tapi lihat bahwa dia punya pikiran kayak gini, pusing gitu aja. Pusing menurut Dr. Harnomo ketika datang ke saya, itu mungkin karena keilmuan Dr. Harnomo bisa memahami nih pusing itu apa. Tapi belum tentu pusing yang orang dengan psiko yang berbeda, ini dia bisa mikirnya macam-macam. Pusing itu bisa karena dia bisa, Dok, saya diganggu orang nih, sehingga saya pusing. Itulah kenapa yang tadi itu. Jadi ketika dia datang, kita ingin mengeksplor apa sih pikiran pasien itu tentang pusing. Gitu ya. Itu yang memang ilmunya perlu latihan, perlu banyak pengalaman, yang pasti tidak mungkin diterapkan di yang baru pertama. Dia harus belajar semuanya, biomedis, semuanya, kemudian harus memahami itu kan waktunya tidak cukup. Jadi ini perlu ada spesialisasi. Oleh karena itu ya konsep-konsep dokter keluarga di Indonesia ini kan masih belum bisa dijalankan kan karena itu juga ya. Misalkan kalau kita bicara di luar ini dokter keluarga yang megang 20 dokter keluarga yang dirampungkan secara holistik itu Pak. Tapi kalau kita kan 5.000 Pak ya. Satu dokter 5.000 jiwa. Nah ini juga pusing. Itu yang mesti yang tadi itu ada keputusan politis yang baik yang memang harapannya untuk Indonesia lebih baik, Indonesia lebih sehat, dan ujungnya sejahtera itu tadi. Bu Far, jadi menjelang closing statement ini apa kira-kira Bu Far yang bisa
dipesankan baik untuk dokter, mahasiswa ataupun untuk pemerintah tentang layanan dokter keluarga ini, Bu? Baik. Jadi dokter keluarga ini bukan hendak menghilangkan dokter yang lain, jelasnya ya. Tujuannya adalah bagaimana masyarakat ini lebih sehat. Tetapi dengan kolaborasi koordinasi tadi itu, bahwa dokter keluarga ini tidak mungkin bekerja sendiri menyelesaikan semua masalah sendiri. Dia harus berkoordinasi, berkolaborasi. Dengan koordinasi kolaborasi dan memahami peran masing-masing, tentunya masalah-masalah kesehatan ini bisa lebih teratasi dibanding yang sekarang. Gitu. Ya, gitu ya. Ya. Terima kasih Dr. Farida Rusniana, MKes SPKKLP, bisa memberikan pencerahan masukan pada siang hari ini. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Sehat-sehat dokter. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.